Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kelihatan Sudah Pak. ya. Sudah, Pak. Oke. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita lanjut sesuai RPS, yaitu membahas mengenai limit ya. Tujuan hari ini adalah memahami konsep konsep limit dan menentukan nilai limit secara intuitif, memahami konsep limit dan membuktikan nilai limit secara persis atau formal. Jadi gini, limit fungsi itu definisinya ada dua. Satunya secara intuitif, satunya secara presisi atau persis atau formal. Nah, apa yang kalian dapat di SMA itu adalah konsep limit secara intuitif, belum secara formalnya. Nah, secara formalnya gimana akan diberikan di sini, gitu ya. Namun sebelumnya kita juga bahas definisi limit secara intuitif, biar mengingat kembali yang telah lama ditutup mungkin gitu ya. Oke, kita mulai. Mengapa harus limit? Nah, ada gambar ini ya. Gambar. Ayo belajar gradasi warna oil pastel. Pastel. Bapak berarti hari ini kita mau belajar mewarnai ya? Enggak ya. Cuman kalau melihat dua gambar ini, apa bedanya gambar pertama sama gambar kedua? Apa? Warnanya banyak. Warnanya banyak. Warnanya Lebih hidup Dengan pewarna, Pak. Oke, intinya gini, bedanya gambar pertama sama gambar kedua, gambar pertama itu gak ada gradasi warna. Tahu gradasi warna ya? Jadi kalau ini ya udah ungu gitu aja. Ini biru gitu aja ya. Ini biru muda gitu aja. Tapi kalau ada gradasi warna, itu seperti ini kan harusnya ungu. Tapi dia gradasikan. Ungu banget, ungu nggak begitu banget gitu ya. Ungu muda sampai ungu muda banget. Begitu juga dengan biru tua, biru agak muda dan seterusnya. Kuning pun, orange pun di sini kalau diperhatikan ada gradasi warnanya. Langitnya pun nggak biru gitu aja ya, tapi biru gelap, agak muda, muda, balita gitulah ya. Bintangnya pun juga gitu. Ini kuning polos gitu. Coba lihat di sini. Ini agak ada kuning mudanya pas di tengah, pinggirnya kuning tua. Ini namanya gradasi warna. Seakan-akan menuju ke warna kuning muda gitu loh ya. Itu yang beda. Yang membedakan kedua jelas. Gambar yang ini lebih indah. Saya kebalik ya. Gambar yang ini lebih indah ketimbang gambar yang sebelah kiri ya kan. Artinya apa? Dengan adanya gradasi warna, objek yang kita lihat itu kayaknya semakin indah deh gitu ya. Nah, jadi kita coba pelajari tentang gradasi ini. Nah, ini adalah contoh gradasi warna dari hitam menuju merah. Lihat, di sini ada gradasi warna, perubahan pelan-pelan dari hitam menjadi merah. Nggak langsung hitam terus merah, nggak. Di sini ada hitam, agak merah, agak terang, sampai akhirnya merah. Merah agak gelap, akhirnya hitam gitu ya. Ibarat kalau warna ini kita ubah ke dalam angka, misal yang merah ini angkanya tinggi, yang hitam angkanya lebih rendah, kira-kira di pertengahan ini ada perubahan angka yang semakin naik menuju ke angkanya warna merah gitu ya. Kalau di gambar grafiknya kira-kira seperti ini. Hitam, ini merah. M ini hitam, L ini merah. Ya. Semakin ke sini angkanya semakin naik ya, bilangannya semakin naik. Seret. Bilangannya semakin naik. Paling besar di sini, paling kecil di sini dan di sini. Oke. Warna tersebut justru menarik ya. Kalau dibuat gradasi ini kan menarik. Warna ini kenapa kok menarik?
itu jelas bukan karena di tengahnya merah, bukan juga karena di ujung kanan dan ujung kiri warna hitam. Enggak ya. Itu bukan menariknya di situ. Terus menariknya di mana? Tapi perilaku warnanya, perilaku grafiknya. Yang bikin gambar ini menarik itu adalah semakin ke tengah warnanya semakin merah. Iya kan? Duh, semakin ke tengah warnanya semakin merah. Kalau secara grafik semakin menuju ke C, X-nya menuju ke C, nilainya semakin menuju ke nilai L. Nah, itu ya. Di matematika kira-kira ada nggak konsep seperti ini? Jawabannya ada, yaitu konsep limit. Nah, limit ya. Jadi yang kita lihat bukan nilai fungsi di C, tapi limit di C. Artinya apa? Perilaku grafik fungsinya ketika X menuju C kayak apa gitu ya. Nah, kita lihat definisi limit secara intuitif terlebih dahulu. Definisi secara intuitif. Apa maksud limit X mendekati C, Fx sama dengan L? Kalau di SMA bacanya gimana? Limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L itu kan kalau di SMA ya. Panjang banget bacanya. Tapi kalau di S1 sekarang ada pembacaan lebih singkat. Limit F di C sama dengan L. Jadi X-nya nggak dibaca gitu ya. Karena limit itu udah mendekati. Nggak enak banget kalau kita bilang limit Fx, X mendekati C lah. Double mendekati nanti sama dengan L. Artinya apa? Secara intuitif itu artinya gini. Misal ini titik C. Nah, kita selidiki untuk X yang dekat ke C, bukan di C-nya ya. Misal ini C, yang kita lihat bukan di X sama dengan C, tapi di sekitar C. Nah, di titik-titik ini sekitar C, yang dekat dengan C. Jika X semakin dekat ke C, maka lihat petanya, nilai fungsi Fx semakin dekat ke L. Itulah definisi limit F di C sama dengan L. Apa definisinya? Jika X dekat ke C, ya, maka Fx dekat ke L. Maka kita sebut limit F di C itu sama dengan L. Ya. Karena kalau ini dekat ke C, ternyata grafik fungsinya nilainya dekat ke L. Nah, itu adalah definisi secara intuitif limit. Ya. Lebih jelasnya, apa bedanya Pak dengan definisi nilai fungsi? Itu beda. Kalau nilai fungsi yang dilihat di titik C-nya, ya kan? Trik sama dengan L, itu nilai fungsi. Fc sama dengan L. Tapi kalau limit yang dilihat itu di sekitar titik C-nya. Trik ini mendekati L ternyata. Dari ke atas dan dari bawah dekat ke L, maka limitnya sama dengan L. Lebih jelasnya mungkin melihat perbedaan kalian bisa lihat ini. Saya punya YouTube ya. YouTuber. Itu nama channelnya ini M Jakfar, bacalah sendiri ya. Itu bisa dilihat di sana. Di sana banyak artikel singkat tentang matematika. Ada juga tentang ini limit gitu ya. Jadi kalian bisa lihatlah untuk belajar. Di sana bisa diulang-ulangi lagi gitu ya. Next. Jadi makna limit secara intuitif, apa artinya limit F di C sama dengan L? Itu artinya jika X dekat ke C, maka Fx dekat ke L gitu ya. Nah, catat juga nilai X dekat ke C itu tidak mencakup X sama dengan C. Jadi yang kita selidiki itu bukan X sama dengan C-nya ya, tapi di sekitarnya. Nah, fungsi F tidak harus terdefinisi di C. Meskipun Fc nggak ada nilainya, nggak masalah. Orang kita hanya lihat grafik fungsi di sekitar C gitu ya. Nah, nih,
cara bacanya, limit X mendekati C, FC, cara bacanya adalah limit F di C. Gitu aja ya. Nggak usah ada X-X-annya, nggak apa-apa. Bilangan L itu dinamakan limitnya. Jadi kalau ini itu namanya limitnya. Oke. Sebagai contoh, ini. SMA tentu tahu. Kalau ada soal beginian, jangan sekali-kali mensusi-susi X ke sini. Ya, coba kita susi-susi. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 0 per 0 berarti jawabannya nggak ada, Pak. Bukan seperti itu ya. Yang kita cari bukan nilai fungsi. Kalau nilai fungsi, tinggal masukin, bener. Tapi yang kita cari sekarang limit, jadi nggak bisa seperti itu. Terus caranya gimana, Pak? Cara paling dasar adalah bikin tabel. Kan kita pengen mencari limit X mendekati 1. Kita dekati dari kanan dan dari kiri. Kalau mendekati 1 kan bisa 1,1, lebih dekat lagi 1,01, lebih dekat lagi 1,001. Dari kanan juga 0,9, lebih dekat lagi 0,09, lebih dekat lagi 0,999 gitu ya, terus 1. Nah, kita lihat nilai fungsinya. Ini kita susi-susi ke sini. 1,1 pangkat 3 min 1 per 1,1 min 1 sama dengan berapa? Nanti akan dapat hasil ini. Yang ini dapat hasil ini dapat hasil ini, yang bawah dapat hasil ini, yang ini dapat hasil ini, dapat hasil ini. Terus kita lihat, kayaknya semakin ke sini, nilai ini semakin menuju ke berapa? Yo, 3,3, 3,03, 3,0003. Kalau dideketin terus nanti 3,0000. Sedangkan dari bawah 2,999. Nah, kira-kira yang di sini berapa ya? Kalau 3 ya. Tapi kalau seakan-akan 1 itu punya nilai yang terbaik di sini kayaknya 3. Tapi sayangnya kalau 1 di Susi Susanti ke sini, ya bukan 3, justru tidak ada jawabannya. Nah, dia mendekati 3. Kalaupun secara grafiknya seperti ini. Ya, di 1 nilainya dia bolong, nggak ada nilainya dia. Tapi perilaku grafik fungsinya dari kanan dan dari kiri, dari kiri dan dari kanan, nilai fx-nya mendekati 3. Jadi jawabannya yang di sini adalah, saya pakai bolpen. Jadi jawabannya adalah 3. Gitu ya. Secara intuitif. Kita nggak bahas metodenya dulu, kita hanya pengen memahami limit itu apa. Kalau metodenya mungkin nanti ada coret-mencoretan gitulah ya. Next. Nah, limit itu kan mendekati titik C ya tadi X-nya. Itu ada 2 dong kalau gitu ya. Dari kiri dan dari kanan. Limit ya. Limit itu artinya mendekati X mendekati C dari kiri maupun dari kanan. Nah, ternyata di sini ada definisi lagi ya. Limit kiri dan limit kanan. Nah, apa itu limit kiri? Limit kanan dulu ya. Simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Apa bedanya dengan simbol tadi? Ada plusnya di sini. Ya, ini bacanya limit F di C dari kanan sama dengan L. Kalau mau lengkap, limit kanan fungsi fx untuk x mendekati C dari kanan itu sama dengan L. Artinya apa? Jika x yang lebih besar dari C, itu berarti sebelah kanannya C ya, dekat ke C, maka fx haruslah dekat ke L. Ya. Secara grafik, mungkin gini. Misalnya ini titik C. Serut. Nah, limit kanan itu apa? Kita lihat ini. Yang diselidiki sebelah kanannya. Semakin dekat ke C, grafik fungsinya semakin dekat ke apa? Ke nilai ini ya. Nah, ini maksudnya ya.
Sedangkan limit kiri, ayo ada yang bisa apa namanya? Definisi intuitifnya bisa memberikan, saya kasih nilai, sebutkan nama. Apa yang dimaksud limit kiri fungsi f di C sama dengan L? Apa kira-kira di sininya? Jika bla 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 gimana? Yo sebutkan nama, jawab. Saya, Pak. Dulu jawab. Nah, yang laki-laki Izin tadi jawab. duluan. Siapa? Nama saya Novia Prastik. Duluan yang laki-laki tadi kayaknya. Saya, Pak. Ya, siapa itu namanya? Nama saya Fadil Vigo Ardiansa, Pak. Fadil, oke. Nggak apa-apa ya, tadi saya dengarnya duluan Fadil tadi. Ya Fadil, apa berarti di sini? Nggak Maaf, apa-apa, Pak, kalau salah ya, Pak. Nggak apa-apa. Jika X kurang dari C dan Nggak apa-apa, lanjut. jika E kurang dari C E kurang dari C dan menjauhi C, maka nilai F menjauhi. C, maka nilai Fx jauh ke L. Oke. Ada yang bisa ngasih komentar? Bener Pak, saya setuju misal. Atau salah Pak, harusnya begini. Yo siapa namanya? Saya, Pak. Namanya? Eni Novianti. Ini. Gini aja nanti ya, ke depannya jangan saya Pak, jangan gitu ya, langsung aja nama. Eni Pak, Iya, Pak. gitu ya. Oke, apa Iya, Eni? Pak. Menurut saya punya jawaban sendiri, Pak. Oh, jawaban sendiri. Yang Iya. beda atau sama dengan ini? Beda dikit. Oh, beda. Beda dikit. Oke, kita tulis Ya. di sini ya. Gimana, En? Jika X kurang dari C Jika E kurang dari C dan dekat ke C, maka nilai Fx dekat dengan L. dekat ke L, gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada dua jawaban yang berbeda. Menarik ini. Fadil strukturnya sama, cuman Fadil menjauhi, sedangkan Eni mendekati Fadil, gitu ya. Jawaban yang benar apa? Nah, jika X kurang dari C, ini semua pada benar, dan dekat ke C, maka nilai Fx dekat ke L. Gitu ya. Kan limit mendekati. Fadil kenapa kok menjauhi? Kayaknya Fadil ini kejebak konsep negasi ya. Jadi seakan-akan sama Fadil dinegasikan. Jika X kurang dari C, dekat lawannya kan jauh gitu ya. Dekat lawannya jauh gitu ya. Jadi kejebak Fadil mungkin ya. Jadi Fadil ini bukan apa namanya? Bukan negasinya. Ini yang ditanya adalah definisi dari limit kiri. Kita lihat limit kiri. Dari kiri, kalau dia dekat ke C, maka grafik fungsinya dekat ke L. Gitu ya. Bukan jauh Fadil. Kalau jauh lah gak ada limit kiri nanti ya. Meskipun kanan lawannya kiri gitu ya. Tapi ini bukan menegasikan kedua halnya, bukan ya. Jadi ini limit kanan definisi sendiri, limit kiri definisi sendiri, bukan saling bertentangan. Gitu ya. Next. Kapan limit ada dan kapan limit tidak ada? Nah, ini. Limit fungsi f di C ada kalau limit kanan dan kirinya ada dan nilainya sama. Paham ya? Limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan nilainya sama, maka limit fungsinya juga ada dengan nilai yang sama tersebut. Secara grafik seperti ini. Tik
dik 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 C, dik 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 L. Kita lihat limit kirinya ada nggak? Dari kiri untuk X dekat ke C dari kini, lihat fungsinya nilainya dekat ke L. Berarti limit X dari kiri Fx itu sama dengan L. Kalau dari kanan, lihat grafiknya, apa dekat ke L juga? Oh iya Pak, dekat ke L juga. Karena ini ada nilainya L, ini ada nilainya L, maksudnya ada itu nilainya ada, yaitu L gitu ya. Maka si limitnya juga nilainya sama dengan L. Gitu ya. Limit itu lebih kuat daripada limit kiri dan limit kanan ya. Dalam kasus ini. Nah, limit fungsi f di C dikatakan tidak ada jika memenuhi beberapa kemungkinan berikut ya. Limit kanan dan kirinya ada di C, tapi nilainya nggak sama. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, thread L, M, thread, ini titik C. Nah, kita lihat titik C. Limit X mendekati C dari kanan sama dengan siapa? Dari kanan ya. Thread. Berarti grafiknya yang ini dong. Sorry. Mendekati siapa? L. L. Sip. L ya. Dari kanan. Sedangkan yang dari kiri mendekati siapa grafiknya? Kalau dari kiri kan grafiknya yang ini ya. M, Mbak. Mendekati M, Pak. Nah, dalam kasus ini, karena L dan M tidak sama, maka kita sebut limit X mendekati C dari Fx tidak ada. Gitu ya. Kasus kedua, limit kanan atau limit kiri tidak ada. Karena ini loh ya. Nilai F di dekat C menuju tak hingga atau nilai F di dekat C berosilasi. Contohnya seperti ini. Sreng. Misal C-nya di sini. Terus satunya gini. Terus ke atas. Kita lihat. Limit kanannya ada sih dia. Sama dengan L gitu ya. Tapi kita lihat limit kirinya dari kiri, grafiknya menuju siapa? Terus ke atas dia. Kayak fungsi tangan, sorry. Terus ke atas dia. Ya tidak ada Pak, dia tidak mendekati siapa-siapa, ya kan? Atau kalaupun dia dipaksa mendekati, berarti dia mendekati yang ilahi di atas gitu ya terus ya. Nah, dalam kasus seperti ini kita sebut limit X mendekati C Fx itu sama dengan tidak ada. Oke. Pak, kalau yang si F itu gimana? Nah, kalau contoh yang si F, misal ini titik C-nya di pas di sini, di 0. Ya. Nah, ternyata dari kiri fungsinya gini. Berosilasi. Semakin ke sini osilasinya makin cepat. Terus. Nah, kalau ada seperti ini, berarti limit Fx untuk X mendekati C itu tidak ada. Karena dia bingung. Mau dekat siapa ya saya gitu loh ya. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Pak,
mau bertanya, Nah, Pak. Ah, Nama saya Sandi. Sandi, bentar Eh, Sandi, saya tulis. Ah, eh, saya belum paham yang berosilasi itu maksudnya gimana sih, Pak? Bentuknya gitu. berosilasi. Ya, dia bentar. Saya mau ngasih rumus fungsinya sekarang, takutnya belum paham ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dia naik turun. Ada kan ya? Iya, Pak. Fungsi apa namanya? Sinus atau kosinus. Fungsi trigonometri dia kan berperiodik gitu ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau si sinus itu kita kalikan dengan eh, itu sinus X yang baik-baik saja. Tapi kalau contoh ini Y sama dengan sin em, seper X misal. Nah, ini kalau kita gambarnya di mana ya? Ntar, hijau. Hijau, hijau, hijau. Oke. Ini kalau kita gambar, oke. Nilai sin kan selalu kurang dari atau sama dengan kurang dari 1 ya. Lebih besar Iya, Pak. dari min 1. Berarti sin itu kan ada di pita ini kira-kira. Dia bergelombang gini kan. Tapi ini adalah sin seper X. Nah, lihat. Semakin X-nya menuju 0, semakin X-nya menuju 0, nilai ini semakin besar kan? Semakin besar. Artinya kalau semakin besar, sin itu kan harusnya berosilasi konstan, pelan dia. Kalau sin X, tapi kalau sin seper X, saat dia dekat ke 0, misal awalnya gini, dekat ke 0 dia semakin cepat. Serot, serot. Terus dia serot dan seterusnya nggak berhenti-berhenti. Gitu ya. Terus Iya, Pak. tidak akan nembus ke sini juga. Nah, ini salah satu contoh fungsi yang seperti ini. Kalau kalian tertarik, boleh kalian gambar melalui GeoGebra atau Maple. Nanti gambarnya lah ketemunya seperti ini. Dia makin cepat, makin dekat ke 0, gerakannya dia makin cepat. Gitu. Ya. Saat 0, Pak, nggak ada. Saat 0 ini kan seper 0 kan nggak ada. Apalagi sinusnya ya tambah nggak ada. Di 0 dia nggak ada. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah contoh yang berosilasi. Lanjut. Nah, latihan. Yo. Sketsalah grafik fungsi berikut. Sorry, ini saya gini maksudnya. Serut. Ini fungsi bercabang ya. Kalau X kurang dari 0, dia sama dengan negatif X. Kalau X antara 0 sampai 1 atau sama dengan 0, dia sama dengan X. Kalau X lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka ini fungsinya. Tentukan nilai F1 berapa. Tentukan nilai limit F di 1 berapa. Oke. Ini saya yang akan menggerakkan tulisannya, tapi kalian yang ngedikte. Gimana cara saya menggambar grafik fungsi ini? Yo. Gimana cara gambar grafik fungsi kemarin? Pakai Ayo, tabel Excel, Pak. Pakai ruang sampel nggak sih, Pak? Oke, ruang sampel. Tapi paling sederhana pakai apa dulu?
kita gambar dulu sumbu utamanya ya. Tanpa ini kita nggak bisa gambar kan? X, Y. Terus fungsinya kan gini, fx sama dengan nyabang dia negatif x atau 1 plus x. Oke, gitu ya. Nah, kalau ada grafik seperti ini, karena bentuknya kalian udah sangat paham, Y sama dengan X kalian kan tahu, ya, dia persamaan garis toh, ya. Y sama dengan min X kalian juga tahu. Nah, sebaiknya ini kita gambar aja semua. Ini digambar, ini digambar, ini digambar. Terus habis itu lihatlah apa namanya? Batasannya. Ini syaratnya. Ini berlaku untuk X kurang dari 0. Ini berlaku untuk X antara 0 dan 1. Ini berlaku untuk X yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, sekarang gambar yang atas dulu. Y sama dengan min seper X. Gimana grafiknya? Y sama dengan min X, sorry. Grafiknya gimana? Yo. Gimana? Y sama dengan Lurus. lurus, garis lurus. Oke, sip. Lurusnya kayak apa miringnya? Melalui apa? Melalui itu sumbu Y. Sumbu Y, ya. Sejajar Melalui sejajar sumbu X. Gini. Ini gimana Mas Bro? Kalau nggak paham, pakai tabel nggak apa-apa. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. di sini, ya. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. di mana? 1, min 1. 1 di sini, min 1 di sini. Berarti sini ya. Terus kalau dia min 1, X-nya berapa? 1. Berarti di sini ya. Nah, inilah Y sama dengan min X. Sudah? Tapi kita lihat syaratnya. Syaratnya X harus apa ini? Kurang dari 0. Nah, kita lihat sumbu X. Jadi, gambar ini hanya berlaku untuk X kurang dari 0. X kurang dari 0 itu di kanannya ini apa di kirinya ini? Di kiri, Pak. Di kiri. Ya, berarti oke. Gambar ini yang dipakai adalah dari sini ke kiri. Serot. Terus di sini bolong. Karena 0 gak termasuk yang itu ya. Pak, yang ini gimana? Yang itu kita hapus. Oke, gitu ya. Lanjut. Habis itu gambar grafik yang kedua. Yaitu apa? Y sama dengan X. Itu persamaan yang kedua. Gimana ini gambarnya? SMA pasti tahu Y sama dengan X itu gimana? Apa perlu tabel? Sejajar nggak sih, Pak? Sejajar apa? Sejajar sumbu Y. Salah. Di kanan nggak sih Pak? Di kanan. Di kanan, iya. Tapi gimana ya? Kita pakai Di kanan di sumbu X. di kanan di sumbu X. Maksudnya dia garis lurus, ya kan? Miringnya gimana? Miring ke atas, Pak. Miring ke atas. Gimana miring ke atas itu ya? Wes, biar pelan, kakek gini aja. 0, 0, gitu ya. Kalau 1, 1.
Kalau min satu berarti 0. Kalau 1 berarti di sini. Kalau min satu berarti di sini. Jadi grafiknya adalah ya, es. Terus kita lihat syaratnya. Syaratnya hanya berlaku untuk 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. 0-nya ikut. Berarti yang kita tebeli itu 0. Kepencet terus ya. Yang Kita atas, Pak. tebeli 0 sampai 1. Nah, ini. Berarti ini tebel. Ini enggak tebel ya, bulat. Pak, lebihannya gimana? Ya, lebihannya dihapus. Serot. Lanjut ke yang nomor 3. Gimana? Y sama dengan 1 plus X. Yo. Kalau X-nya sama Sejajar dengan kayak 1, grafiknya yang Y sama dengan X, Pak. oh, sejajar sama Y sama dengan X. Tapi apa? Di atas. Ya, satu satuan. Oke, sih benar. Jadi tanpa pakai ini kita bisa ya. Ini di atasnya. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Duh. Tapi yang kita pakai itu yang X lebih dari atau sama dengan 1. Seret. Ke atas. Terus yang ini gimana, Pak? Berarti kita hapus. Oke. Jadi grafiknya fungsi itu adalah seperti ini. Gitu ya. Di SMA nggak ada grafik seperti ini. Ada tak? Nggak ada. Ini 2, ini 1. Oke, sip. Setelah kita gambar, pertanyaannya adalah tentukan nilai F1. Ayo, sebutkan nama. F1-nya sama dengan? Aduh. F1-nya sama dengan? Nama dulu, baru jawab. Halo. Ini masalah Pak, koneksi. saya Nama. Narita. Narita. Oh, absen 1 ya. Narita. F1-nya berapa, Nar? Nari? F1-nya main 1 sama 2. Hah? F1-nya sama dengan berapa? F1 sama dengan? Main 1. Kita lihat. F1 itu berarti X-nya berapa ya? X-nya 1 kan? Ya. X1 Iya. masuk yang ini, apa masuk yang ini, apa masuk yang ini? Masuk yang Ini kan ada 3 syarat. Masuk yang? 1 itu masuk ini, apa masuk ini, apa masuk ini? ketiga. Nah, yang ketiga. Berarti kita susi-susi ke yang ketiga. Berapa nilainya? 2. Oke, sip. Gitu caranya. Bukan dimasukin ke semuanya, enggak ya. Ini kasus ini. Ini hanya kasus. Kalau begini, berarti ini. Kalau begini, berarti ini. Kalau gini, ini. Ini adalah fungsi kasus namanya ya. Oke, gitu ya. Pak, kalau ngelihat dari grafik, jelas nih. 1 nilainya berapa di grafik? Duk, 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 duk. Ini bolong, bukan ini ya. Duk, duk, duk. Nah, seret. 2. Gitu ya, Narita ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Selain Narita, siapa yang mau jawab? Limit fx di x
mendekati 1 sama dengan berapa? Tuh, siapa? Nama. Rudi, siapa? Ayo. Salah, enggak apa-apa, jadi enggak usah takut ya. F1-nya 2. Limitnya berapa berarti? Kita diskusi ini ya. Ayo. Siwit, ayo. Jangan lupa di unmute. Kalau Saya Novia izin menjawab, Novia, Pak. Novia ya. Itu ya, aku jawab satu ya. Halo Pak. Jawabannya Kalau nggak salah 1. kalau nggak salah 1. Yang lain setuju? Setuju? 2. Oh, siapa itu yang jawab 2? Aku Pak lagi Pak, saya Pak. Hah? Salah Pak, 2 Pak. Putus-putus suaranya. Novia lagi. Novia atau? Ya, sorry. Suaranya nggak kedengeran. Oke, kata Novia ini salah Pak, bukan 1, 2 Pak. Yo, ada komentar? Halo? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Pak. Dengar. Pak. Ayo, terus. Tapi kok nggak ada yang jawab? Ayo. Wes, jawabannya deal 2. Ya. Oh ya, sepakat 2. Kita lihat. Grafiknya ini toh. Kita lihat. Kalau X dekat ke 1, dari kiri ataupun dari kanan, fungsinya dekat ke berapa? Kalau dari kiri dekat ke berapa? 1. Kalau dari kiri dekat ke 1. Kalau dari kanan dekat ke 1. 1. Kalau dari kiri dekat ke 1 toh. Kalau dari kanan dekat ke 2. 2. Berarti apa? Kalau kiri dekat ke 1, kanan dekat ke 2. Berarti jawabannya limitnya sama dengan berapa? Tidak ada. Nah, tidak ada. Ya, kenapa? Karena limit kirinya dia dekat ke 1, sedangkan limit kanannya dia dekat ke 2. Dan nilai kedua ini tidak sama. Jadi kesimpulannya, tadi kan kalau ini dan ininya beda, berarti limitnya tidak ada, bukan 2 ya. Nah, limit itu ada kalau limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan sama dia menuju ke suatu titik, ke suatu bilangan. Nggak boleh berbeda. Itu ya. Wes, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Woi, cepet-cepetan bro. F0 berapa nilainya? Halo? 0, Pak. Sip. Limit F mendekati 0 nilainya? 0, Pak. Oke, 0, Pak. sip. Nah, gitu ya. Karena dari kanan maupun dari kiri, dia mendekati 0 grafik fungsinya. Dari kiri dekat ke 0, dari kanan dekat ke 0. Jadi limitnya dekati 0.
gitu ya. Kalau nilainya ya cukup lihat di titik 0 itu tadi. Next. Sketsalah grafik suatu fungsi f yang memenuhi semua persyaratan berikut. Daerah asalnya adalah interval 0 sampai 4, di mana F0, F1, F2, F3, F4 sama dengan 1. Ya. Berarti grafiknya gimana? Kayak gini. Serut dari 0 sampai 4. Berarti domainnya dari sini 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Ini domainnya ya. Oke. 0, 1, 2, 3. Aduh. Gak sensitif. 4. 3, 4. Oke, sip. Hilang 3-4-nya. Nah, terus F0 saya pakai ini dulu, warna yang berbeda untuk grafiknya. Oke. F0, F1, F2, F3, F4 nilainya 1. Berarti di 0 nilainya 1 di sini. Di 1 juga nilainya 1. Di 2 nilainya 1. Di 3. Di 3 nilainya 1. Di 4 nilainya 1. Oke. Sudah? Nah, terus ada tulisan syarat yang C. Limit F di 1 sama dengan 2. Berarti grafiknya gimana? Berarti dari kirinya 1 dan dari kanannya 1 harus nilainya grafiknya mendekati 2. 2 di mana? Di sini. Ini 1, ini 2. Berarti kira-kira grafiknya gimana? Di sini bolong dia ya. Seret. Gitu ya. Ya kan? Limit kirinya 1 dekat ke 2, limit kanannya 1 dekat ke 2. Terus ada syarat yang D. Limit F di 2 itu dekat ke 1. Wah, bener. Dekat ke 1 berarti habis ini juga dekat ke 1 ya. Nggak tahu kemana ini tapi. Syarat E. Limit kanan F di 3 sama dengan 1. Limit kanannya harus dekat ke 1. Sedangkan limit kirinya di 3 dekat ke 2. Berarti limit kirinya dekat ke 2. Ini 3. Ini 2 ya. Dari kiri grafiknya harus dekat ke 2. Berarti gini. Seret. Gitu ya. Sedangkan dari kanan harus dekat ke 1. Kanannya 3 kan ini. Dekat ke 1. Berarti ini. Set. Inilah grafik. Salah satu grafik yang memenuhi ke-6 syarat berikut. Pak, apakah harus begini? Ya, enggak. Gitu ya. Yang jelas syaratnya terpenuhi tadi semua. Pak, kalau saya di sini bikin agak ngelengkung gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kan dari di kanannya 3, dia mendekati 1, gitu ya. Pak, kalau di sini saya bergoyang gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Yang jelas ini harus mendekati 1. Yang salah kalau dari sini ke sana. Truk. Loh, kok salah, Pak? Kalau ini ke sana, berarti limit kanan dari 3 itu dekat ke 2 dong ya. Padahal di sini limit kanannya harus dekat ke 1. Jadi yang ini nggak boleh. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya mengerjakan limit itu beda sama mengerjakan nilai fungsi. Limit fungsi beda sama nilai fungsi ya. Kalau nilai fungsi tinggal susi-susi, substitusi.
Tapi kalau mencari limit, nggak substitusi. Orang yang dilihat itu kanan dan kirinya kok, gitu ya. Sip. Kalau gitu next. Nah, perhatikan kalkulator mungkin mengecoh Anda, ya. Kok petanya ada di sini? Wis gak apa-apa lah. Carilah nilai limit ini, gitu ya. Nah, kalian pasti ngalkulator ya untuk mendekati 0. Dicarilah 1, oh 0,995. 0,5, oh 0,24991. 0,1, oh bla bla bla. 0,10, 0,001, oh seret. Oh ini kan dari kanan dan kiri ya. Plus minus soalnya ya. Wah kira-kira kalau 0 berapa dia? Lihat. Ini kan menuju 0. Fx-nya menuju ke berapa berarti? 0,9, 0,2, 0,009, 0,0005. Berarti ini berapa kira-kira? Mendekati berapa? 0, Pak. 0 ya. Ini 0 Pak gitu ya. Kesimpulannya mungkin 0. Sayangnya itu salah bro. Loh kok salah Pak? Kita lihat grafik fungsi cos X. Untuk X mendekati 0, dia kan mendekati 1. Ya, cos di titik 0 kan sama dengan 1 dia. Grafiknya kanan dan kiri juga mendekati 1. Masih ingat grafik cos? Masih, Pak. Gini ya. Gitu kan? Ya. Iya, Pak. Di 0 Ya, Pak. dekat ke 1. Dari kiri ataupun dari kanan. Oke. Sudah? Kalau ini dekat ke 1, ini dekat ke berapa? Grafik E kuadrat gimana? Grafik E kuadrat. Kemarin sudah. Parabola ya. Ini dekat ke berapa? Untuk 0. 0. Sip. Ini dekat ke 0. Ini dekat ke 1. Ini 10.000. Kalau di total harusnya 0,10.000. Berarti 1 dibagi 10.000. Berapa 1 dibagi 10.000? 0,0-nya ada 0,001 ya, min. Nah, harusnya di sini bukan 0, tapi min 0,0001. Nah, loh kok bisa salah, Pak? Karena definisi intuitif kalian tadi, ini dekat ke 0, maka ini dekat ke berapa? Ada kata dekat. Bahasa Indonesia ya, dekat. Ini relatif, iya kan? Ini dekat ke 0, iya kayaknya. Ini dekat ke 0, iya. Jadi kata dekat ini relatif bro. Gitu ya. Artinya definisi kita yang kita punya tadi, definisi intuitif, itu kurang sempurna. Makanya kita ubah ke definisi presisi atau formal. Kayak apa? Nah ini, makna limit secara presisi atau persis atau formal. Maknanya seperti ini. Limit fx sama dengan L itu berarti dekat, itu artinya jarak antara fx dan L. Fx dekat ke L gitu ya, dekat kalau dirubah ke bahasa matematik, selisih antara fx dan L dapat dibuat sekecil mungkin. Nah, selisih itu jarak. Jarak di matematik itu simbolnya adalah nilai mutlak. Ini jarak maknanya, jarak F ke L. Dibuat sekecil mungkin, berarti sangat kecil. Sekecil apa? Kurang dari bilangan berapapun. Berapapun itu gimana? Misal kita simbolkan bilangannya adalah epsilon. Ini bacanya epsilon ya. Ini huruf Yunani. Bacanya epsilon.
Pak, kenapa kok Bapak pakai epsilon? Kok nggak pakai alfa, beta, gamma, atau apa gitulah ya? Kenapa? Karena epsilon ini emang sama matematikawan dari dulu digunakan untuk menyatakan bilangan yang sangat kecil, bilangan positif yang sangat kecil. Beda sama alfa. Kalau alfa bebas dia. Dipakai untuk apapun. Untuk konstanta, untuk koefisien, bebas dia. Tapi khusus untuk bilangan yang sangat kecil, biasanya pakai epsilon atau delta gitu ya. Nah, dengan mengisyaratkan bahwa X cukup dekat, tapi tidak sama dengan C. Wah, berarti X min C. Tidak sama, berarti tidak sama dengan 0, artinya lebih dari 0 jaraknya ya. Karena dia dekat, berarti harus kurang dari delta. Ya. Sehingga dapatlah definisi seperti ini. Agak rumit ya, tapi emang definisi formalnya seperti ini. Untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan delta yang lebih besar dari 0, sehingga jika nilai mutlak X min C kurang dari delta lebih dari 0, maka berlaku Fx min L nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Inilah definisi limit secara formal. Yang bikin ini itu namanya, yang bikin definisi ini itu namanya Cauchy ya, matematikawan dulu. Sedangkan kalau definisi yang awal dulu itu masih dipakai oleh Newton yang intuitif ya. Terus Newton meninggal, muncullah Cauchy, disempurnakan definisinya jadi ini. Oke, jadi definisi limit itu adalah untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, harus ada delta lebih dari 0, sehingga jika X dekat ke C, sedekat delta, maka berlaku Fx dekat ke L atau sedekat epsilon yang berapapun. Gitu ya. Agak sulit, tapi itu kalau bisa dihafalin. Ya. Karena ini aslinya definisi limit. Oke, lanjut contoh. Kalau ada soal seperti ini, buktikan bahwa limit Fx mendekati 2 sama dengan 1. Jangan kalian sekali-kali gini. Limit ini sama dengan 1. Kenapa? Terus kalian dengan PD-nya menjelaskan, iya Bu, karena 2 kita substitusikan dikurangi 1. Ini substitusi. Substitusi. 2 kurangi 1 berapa Bu? 1. Jadi terbukti. Itu salah ya. Loh, kenapa? Nggak boleh kita substitusi. Substitusi itu hanya dilakukan kalau disuruh mencari F2. Artinya 2 yuk kita substitusikan ke fungsi F ini. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 1. Nah, ini yang ditanya bukan substitusi, bukan F2, tapi yang ditanya adalah limit F di 2. Beda ya. Ini limit ini F2, ini limit F di 2 sama dengan 1. Terus gimana cara membuktikannya? Pakai yang tadi. Untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 harus ada delta. Delta sama dengan siapa? Karena ada, berarti kita harus mencari ini, Mas Bro, gitu ya. Sehingga untuk setiap 0 X min C, C-nya tadi berapa? 2 kurang dari delta, maka harus berlaku Fx min L. L-nya berapa di sini? 1 harus kurang dari
epsilon ya. Oke. Biar lebih agak sulit saya ganti soalnya ya. Ini 2. Berarti ini kalau 2 berapa? Kata guru kita ini disubstitusi ya. 4 kurangi 1. Ini 3 gitu ya. Oke. Berarti kalau ini 2. Berarti di sini 3 ya. Pertanyaannya, berapa sih delta ini? Berapa sih delta? Kalian bisa nggak ngisi delta agar fx min 3 kurang dari epsilon? Berapa deltanya? Oke, tentu sulit ya. Karena di SMA nggak ada seperti ini ya kan. Nah, cara untuk mencari delta, cara untuk mencari delta itu adalah kita lakukan namanya analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan. Aduh, kepencet terus. Sensitif ini ternyata. Analisis pendahuluan. Caranya gimana, Pak? Kan kita mau mencari delta berapa agar berlaku ini. Nah, sekarang kita pakai trik alur mundur. Kita berangkat dari sini sampai ketemu deltanya berapa, gitu ya. Nah, alur mundurnya gimana, Pak? Nah, ini. Kita kan maunya fx min 3 kurang dari epsilon, ya. Fx-nya siapa? 2x min 1. Berarti kita tulis 2x min 1. Ini kan fx. Min 3 itu ini kurang dari epsilon. Oke. Terus kita sederhanakan. 2x dikurangi 1 dikurangi 3. Berapa? 2x min 4 kurang dari epsilon. Nah, kita lihat ini ada 2x, ini ada min 4. Kita keluarkan 2-nya ya. Distributif 2x min 2 ya. Kurang dari epsilon. Terus berarti 2 bisa keluar dong. 2x min 2 kurang dari epsilon. Artinya x min 2 kurang dari epsilon per 2. Nah, kita lihat bentuk ini idem dengan bentuk ini, ya kan? X min 2 kurang dari delta. X min 2 kurang dari epsilon per 2. Wah, ketemu Mas Bro. Berarti deltanya adalah epsilon per 2. Epsilon per 2. Tapi ini hanya oret-oretan ya. Bukti aslinya ada di sini. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta adalah epsilon per 2, sehingga untuk setiap 0 kurang dari x min 2 kurang dari delta, deltanya adalah epsilon per 2, maka berlaku, ini kita hapus dulu, karena kita nggak tahu, kita belum tahu hasilnya. Jadi kita hapus. Baru kita tulis. Fx min 3 berapa? Substitusi. 2x min 1 min 3. Sederhanakan. 2x kurangi 1, 2x kurangi 1 kurangi 3. 2x min 4. Gitu ya. 2-nya keluarin. 2 dalam kurung x min 2 sifat distributif. 2-nya keluarin berarti 2 x min 2 gitu ya. Nah, kita lihat. X min 2 kan kurang dari epsilon per 2. Berarti ini kurang dari 2-nya tetap. Tapi ini kurang dari siapa? Delta. Ya, kurang dari 2 kali delta. Ini kan kurang dari delta. Jadi 2 kali ini kurang dari 2 kali delta. Deltanya berapa?
Deltanya adalah epsilon per 2. 2 kali epsilon per 2 coret. Jadi hasilnya adalah Epsilon. Nah, terbukti bahwa fx min 3, tulis di sini, jadi fx min 3 serot kurang dari epsilon. Terbukti. Sudah. Nah, seperti itu ya. Apa gunanya analisis pendahuluan, Pak? Ini seperti oret-oretan ya. Gunanya adalah mencari epsilon per 2. Kenapa? Kalau kita pilih epsilon per 2, ternyata setelah diotret-otret ketemu kurang dari epsilon. Gitu ya. Tanpa ini gimana, Pak? Nggak apa-apa. Siapa tahu kalian nyampe sini terus dapat wahyu. Deltanya adalah epsilon per 2. Ketemu. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, sip. Nah, untuk selanjutnya ada latihan. Ya. Ini kan kemarin belum ada tugas, jadi ini kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ngumpulkannya by Google Classroom. Ya. Ada 3 soal. Buktikan bahwa bla 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 bla. Buktikan bahwa artinya ini kita diminta membuktikan pakai tadi epsilon delta. Bukan ngitung loh ya. Bukan hitunglah orang ini udah dikasih tahu kok hasilnya. Gitu ya. Jadi jangan dihitung. Ini bukan menghitung kayak SMA, enggak. Kita dituntut untuk membuktikan pakai definisi epsilon delta. Oke. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Tadi udah ditulis nggak soalnya? Sudah di screenshot, Pak. Oh, sip. Nanti yang udah di screenshot tadi, tolong kirim ke teman-temannya atau ke grup gitu ya. Ini tugas tadi, ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita udah tahu definisi apa? Secara formal dan secara intuitif atau tidak formal gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat. Sifat-sifat. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sip. Oke. Sasaran yang kedua ini adalah memahami teorema-teorema limit fungsi dan kegunaan teorema-teorema limit fungsi. Oke. Jadi harus paham teoremanya apa aja, terus kegunaannya untuk apa. Ya, kegunaannya jelas kalau di sini untuk ngehitung limit fungsi gitu ya. Kalau tadi membuktikan, ini sekarang menghitung. Oke. Dan kayaknya kalau ini tidak masalah karena kalian tentunya udah di SMA ya. Oke. Andaikan N bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang punya limit di C, maka berlaku sifat-sifat berikut. Dan ini sifat ini udah dibuktikan oleh matematikawan menggunakan epsilon delta. Jadi udah dibuktikan. Sekarang kita tinggal pakai gitu ya. Karena ini teorema. Pak, saya pengen tahu buktinya. Silahkan buka atau baca di buku kalkulus yang referensi utama kita kemarin. Purcell ya. Atau di modul yang sudah saya kirim di Google Classroom. Di Google Classroom, pertemuan kita pertama adalah Google Meet. Di situ udah saya lampirkan tentang limit. Ya. Lanjut. Nah, limit X menuju C, kalau dia konstanta, maka hasilnya konstanta. Contoh, limit 5, X menuju 8. Ini ada X-nya enggak? Enggak ada, dia konstanta aja. Jadi langsung aja.
Gitu ya. Contoh nomor 2. Nah, limit X mendekati C itu sama dengan C. Contoh, limit X mendekati 3 dari X itu sama dengan berapa? 3. 3. Kenapa kok sama dengan 3? Karena limit Karena C-nya 3. Karena sifatnya. Oke, jangan sekali-kali jawab karena kita mensubstitusi. Salah. Substitusi itu adalah limit fungsi ya. Substitusi itu adalah nilai fungsi bukan limit. Loh, ini apa Pak? Ini bukan substitusi. Ini mirip substitusi. Tapi alasan kenapa kok ini sama dengan 3 adalah ini Pak. Dasar hukumnya. C-nya kita misalkan 3. Gitu ya. Kalau ditanya limit X mendekati 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kenapa? Jangan jawab substitusi, jangan. Tapi jawablah sesuai dengan sifat limit nomor kedua. Wes. Keren ya. Tapi karena dia seakan-akan kayak substitusi, akhirnya teorema ini dinamakan teorema substitusi juga. Tapi bukan substitusi memasukkan ke nilai fungsi, bukan ya. Lanjut. Nah, sifat nomor 3. Kalau fungsinya ada konstantanya, perkalian konstantanya bisa keluar. Contoh, limit X mendekati 3 dari 8X. Sama dengan berapa? 8-nya keluarin Mas Bro. Tinggal ini ya. Baru 8 kali. Ini berapa hasilnya? 3. Jadi 8 kali 3, 24. Oke, sip. Kalau SMA dulu gini ya. Kalau S1 sekarang rada beda. Bedanya Pak. Nih. Sorry. Ulang. Ulang, bukan ini. Dari sini ke sini. Teorema 3. Dari sini ke sini teorema 2. Jadi ada dasar hukumnya. Pak, saya nggak hafal teoremanya gimana Pak? Nggak masalah, tulis saja teoremanya gitu ya. Limit X mendekati C KF sama dengan K limit F mendekati X. Gitu ya. Intinya adalah penekanan di dasar hukumnya. Penjumlahan atau pengurangan ternyata kalau limit bisa dipisah. Contoh, limit 3X plus 5, X mendekati 1. Ini bisa kita pisah. Limit X mendekati 1, 3X, ditambah limit X mendekati 1 dari 5. Hasilnya berapa? 3 isok keluar, limit X mendekati 1. Ini kayak sifat pertama, 5 hasilnya. Ini kayak sifat kedua, 3 kali 1 ditambah hasilnya. Gitu ya. Lanjut, sifat nomor 4. Perkalian. Oke, contohnya Pak. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat. Ini bukan substitusi. Ini adalah limit X mendekati 1, X dikali. Nah, ini kan bisa dipisah ternyata limitnya. Limit X mendekati 1, X. X kali X kan. Ini berdasarkan teorema nomor 2 sama dengan 1. Dengan C-nya sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 kali 1. Oke. Jadi alasan setiap kita berjalan itu adalah teorema ini. Gitu ya. 7. Nah, kalau pangkat N, ternyata pangkatnya bisa dikeluarin. Contoh, limit X mendekati 8, X plus 1 pangkat 3. Ini bisa jadi 3-nya limit X plus 1,
pangkat 3. Nah, kalau ini bisa dong kita lakukan ya. Berapa apa ini? 8 tambah 1. Langsung ya. 8 tambah 1, 9. 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 berapa yuk? Iya. 9 kali 9 kali 9. Berapa? Iya, kalkulator. 729. 729. Oke, sip. Lanjut. Si akar pun juga begitu gitu ya. Oh, ada yang kelewat. Nah, ini. Limit fx x mendekati x per gx. Nah, kalau per bisa nggak dipisah, Pak? Ini bisa dipisah, tapi ada syaratnya. Asal si limit gx nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, Pak, berarti nggak bisa. Ya. Oke, contoh. Limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1. Pak, ini bisa nggak saya pisah limitnya? Limit ini, sorry. Limit x kuadrat min 1 per limit x min 1. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya. Kenapa? Karena siapa? Penyebutnya, kalau kita substitusi 1, hasilnya 0. Jadi, cara ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Terus caranya gimana, Pak? Nanti. Biasanya dicoret ya. Biasanya dicoret. Oke, caranya gimana? Ini disederhanakan dulu ya. Ini jadi x min 1, x plus 1, x min 1. Ini limit x mendekati 1. Nah, ini sama ini. Habis. Loh kok habis, Pak? Karena ada jaminan kalau limit itu x-nya tidak sama dengan 1. Jadi ini tidak mungkin 1 min 1, artinya ini tidak mungkin 0, ini tidak mungkin 0. Jadi ini adalah bilangan tak 0, ini bilangan tak 0. Misal ini 5, yang bawah 5. 5 bagi 5 kan habis. Berarti tinggal x plus 1. Baru cara tadi. Akhirnya ketemu 2. Gitu ya. Nah, ini yang kita pakai. Teorema substitusi. Tadi, di teorema tadi jangan sekali-kali saya bilang substitusi gitu kan ya. Tapi setelah kita nyampe bab ini, kalian boleh bilang substitusi. Tapi harus lengkap. Oke. Teorema substitusi. Jika f adalah suatu fungsi polinom, tahu polinom ya? Bentuknya kayak x kuadrat plus 8x plus 7 atau x pangkat 10 ditambah 7x pangkat 8 ditambah 9. Itu ternyata kalau ada x mendekati c dari fungsi polinom ini, maka hasilnya akan sama dengan f, substitusikan aja si c. Nah. Limit, contoh, x mendekati 1 dari x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 plus 8x plus 5. Ini sama dengan berapa? Karena udah ada pedoman hukum ini, gitu, kalian nggak harus mecah satu-satu pakai teorema yang tadi, nggak harus. Langsung aja, substitusikan 1 pangkat 5 ditambah 7 kali 1 pangkat 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 5. Hasilnya berapa? 21. 21. Ketika ditanya, dari sini ke sini, caranya gimana? Jawablah seperti ini. Teorema limit, substitusi, polinomial. Oke. Karena tidak semuanya bisa disubstitusi. Yang bisa disubstitusi jaminannya yang pertama ini adalah polinomial. Gitu ya. Pak, sekarang X ini sama dengan berapa?
5. Pedoman hukumnya apa? Bisa jawab yang tadi, pakai teorema limit nomor 2. Bisa. Atau bisa pakai ini substitusi, Pak. Tapi substitusi polinomial. Jadi ini dianggap sebagai polinomial ya. Oke. Jangan hanya jawab substitusi gitu toh. Kayak mencari fungsi ambigu sama mencari nilai fungsi gitu ya. Lanjut, teorema Apit. Ini yang terakhir. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi f(x) kurang dari g(x) kurang dari h(x). Ada 3 fungsi. Di mana g-nya diapit oleh f dan h. Untuk semua x di sekitar atau di dekat c, kecuali mungkin di c. Jika limit si f untuk x mendekati c sama dengan L, dan limit si h di titik c juga sama dengan L, ternyata limit ini sama dengan L, limit ini sama dengan L, maka kesimpulannya limit gx juga sama dengan L. Nah, ini senjata biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi yang aneh-aneh, gitu ya. Contoh, ini ada catatan, teorema Apit juga berlaku untuk limit sepihak. Contoh penggunaan teorema Apit. Ceritanya kita diminta mencari limit x mendekati 0, x sin seper x. Wah, ini luar biasa. Berapa jawabannya? Nggak tahu. Teorema yang kita pakai nggak ada bentuknya ginian, Pak, gitu ya. Terus gimana? Nah, kita lihat nilai sin pasti ada di antara 1 dan negatif 1, ya kan? Nggak mungkin lebih dari 1, nggak mungkin kurang dari min 1. Karena sin itu ya berosilasi dulu grafiknya ya. Lanjut. Sekarang kita kalikan ketiga ruas dengan x. Tuk, 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 didapat ini. Min x kurang dari atau sama dengan x sin seper x kurang dari x. Oke. Terus kita tahu limit x ya, limit x dari kanan itu kan sama dengan 0. Limit negatif x dari kanan juga sama dengan 0. Maka yang tengah juga limit kanannya akan sama dengan 0 dong, gitu ya. Udah? Serupa dengan cara tersebut, limit kirinya yang di kiri, sebelah kiri, juga akan sama dengan 0 dong. Karena kanannya sama dengan 0, kirinya sama dengan 0, maka limit bentuk aneh ini sama dengan 0. Oke, sip. Oke, sudah selesai. Ada lagi. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah jam 2:30. Sasaran kuliah hari ini adalah definisi limit intuitif atau presisi. Harus tahu. Definisi sifat-sifat limit dan kegunaannya tadi juga sudah diketahui gitu ya. Jadi tujuan kuliah hari ini udah tercapai. Minggu depan kita bahas limit fungsi trigonometri, meskipun di sini udah mulai muncul trigonometri, tapi minggu depan lebih detail lagi, plus kekontinuan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo, silakan ada yang bertanya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, permisi Pak. Hah? Untuk rekordannya Bapak ini nanti boleh di-share nggak apa Pak? Nggak apa-apa, silakan di-share. Ya. Iya Pak. Nanti saya nggak tahu ini rekotannya akan masuk ke mahasiswa siapa, saya nggak tahu. Tapi nanti akan ada muncul tulisannya, nanti saya minta ya linknya, kayak kemarin itu loh ya. Iya Pak, terima kasih Pak.
Jadi sebagian linknya silakan share ke temennya, sebagian juga saya akan post di YouTube saya. Jadi kalau kalian misal kehilangan file atau link kalian bisa lihat di YouTube saya gitu aja. Oke, Pak, ada pertanyaan lain lagi? Heeh. tadi channel YouTube-nya apa, Pak? Tadi. Tadi namanya ini M gitu ya. Iya, Pak. Atau kalian boleh search ini, nanti munculnya ini gitu aja. Termatematika.com. Termatematika.com. Karena saya lagi ngebangun konten termatematika.com plus lagi ngebangun website juga termatematika.com gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Ya, Pak. Udah ya? Tidak. Yang wanita sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akhiri. Jangan lupa PR-nya tadi ada 3 ya. Mana? Saya salah nulis. Ada 3 tadi. Buktikan, 2 buktikan, 3 buktikan pakai epsilon delta. Oke. Ini apa bacanya? Ini apa bacanya tadi? Hah? Kalian mendengarkan saya nggak? Ini bacanya apa? Buktikan, Pak. Kalau ini? Epsilon. Kalau ini? Delta. Delta. Oke, sip, bener. Jadi kalian jangan heran ya, kalau misal apoteker kok bisa baca tulisan dokter yang beginian, itu karena terbiasa kayak kalian tadi. Ini dibaca orang lain mungkin nggak tahu kan maksudnya ya. Oke. Oke, kita akhiri sampai di sini.